Anies Baswedan 19 kali gelar perkara dan rekam jejak anti korupsi terus menjadi sorotan. Nama Anies Baswedan kembali menjadi perbincangan setelah dirinya mengungkap terkait kasus penyelidikan Formula E yang sempat menjadi perhatian publik. Dalam sebuah diskusi bersama mahasiswa diaspora Indonesia di Amerika Serikat, Pak Anies menceritakan bagaimana kasus tersebut dibahas berulang kali dalam gelar perkara di KPK. Bahkan menurut Pak Anies, jumlah gelar perkara mencapai 19 kali. Sempat menjadi bahan guyonan budayawan senior Jaya Suprana yang menyebut layak masuk rekor muri. Dan fakta penyelidikan itu berlangsung sangat panjang, namun tidak berujung pada penetapan dirinya sebagai tersangka. Ini merupakan hal yang menarik. Rakyat Indonesia menilai jika memang ini terdapat pelanggaran hukum yang kuat, maka status hukum Pak Anies tentu sudah berubah sejak lama. Namun hingga kini Pak Anies tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Bahkan event Formula E pun berjalan beberapa kali di Jakarta dengan sangat sukses. Ramainya masyarakat Indonesia melihat hal tersebut sebagai bukti bahwa tuduhan yang selama ini diarahkan kepada Pak Anies tidak berhasil dibuktikan secara hukum. Di tengah berbagai tekanan politik datang silih berganti, Pak Anies tetap menjalani proses yang ada dan memberikan keterangan ke KPK jika dibutuhkan. Bahkan beliau sempat datang sendiri, membawa berkas sendiri tanpa didampingi oleh pengacaranya juga. Inilah yang membuat banyak orang terus memberikan perhatian kepada Anies Baswedan. Bukan hanya soal kasus Formula E, tapi juga rekam jejak dalam membangun tata kelola pemerintah yang transparan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2018 lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies menerima berbagai penghargaan, salah satunya keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diberikan karena upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi pemerintahan dan program-program daerah. Dalam berbagai kesempatan, Pak Anies juga menegaskan bahwa transparansi merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah praktik korupsi. Tak hanya itu, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta juga meraih 3 penghargaan dari KPK. Di antaranya terkait kepatuhan pelaporan LHKPN, pengendalian gratifikasi, dan pelaporan gratifikasi. Penghargaan tersebut menunjukkan adanya upaya memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan birokrasi Jakarta. Langkah lain yang sering disorot adalah pembentukan Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Komite ini dibentuk untuk membantu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2019, Pak Anies juga menerima penghargaan sebagai pelapor pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih yang melayani.
Penghargaan tersebut diberikan kepada pimpinan yang dinilai memiliki komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi. Selain itu, selama masa kepemimpinan Pak Anies, laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Meski opini WTP tidak otomatis berarti bebas korupsi, capaian tersebut sering dijadikan indikator tertibnya pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Tentu saja seperti tokoh politik lainnya, Pak Anies tidak lepas dari kritik dan perdebatan. Kebijakan-kebijakannya kerap menjadi bahan diskusi publik dan mendapat penilaian yang beragam. Namun bagi rakyat Indonesia, satu hal yang dianggap penting adalah berbagai tuduhan besar yang pernah diarahkan kepadanya tidak pernah berujung pada penetapan tersangka. Karena itu, kisah mengenai 19 kali gelar perkara tidak hanya dipandang sebagai cerita tentang sebuah penyelidikan hukum bagi rakyat Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi simbol ketahanan seorang tokoh politik yang terus berada di bawah sorotan, namun tetap mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan yang datang dari berbagai arah. Di mata rakyat Indonesia, perjalanan Pak Anies menjadi pengingat bahwa dalam negara ukuran utama bukanlah banyaknya tuduhan yang beredar, melainkan bukti yang dapat dibuktikan secara sah. Dan hingga hari ini, setelah berbagai pemeriksaan dan pembahasan yang panjang, Pak Anies Baswedan tetap tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan publik. Ya, maknanya kita bisa simpul sendiri kalau Pak Anies itu orangnya bersih. Dan setelah berbagai tuduhan pemeriksaan dan gelar perkara yang panjang, hingga hari ini Pak Anies Baswedan tetap berdiri sebagai tokoh bangsa yang bersih. Rekam jejaknya dalam mendorong transparansi dan tata kelola pemerintah yang bersih menjadi bagian dari penilaian publik terhadap Pak Anies. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan rakyat. Mari menilai dengan hati yang jernih, akal yang sehat, dan nurani yang jujur. Jika Indonesia ingin melangkah menuju masa depan yang lebih baik, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling banyak diserang, melainkan siapa yang paling siap mengabdi untuk bangsa, siapa yang rekam jejaknya paling bersih. Sejarah selalu mencatat bahwa orang yang berjuang untuk perubahan seringkali menghadapi rintangan yang berat. Namun sebesar apapun badai yang datang, integritas tidak akan runtuh jika pondasinya adalah kejujuran. Kini keputusan ada di tangan rakyat Indonesia. Apakah mau begini-begini saja? Dan stop memilih pemimpin yang terlalu banyak pencitraan, apalagi banyak beradegan di depan kamera-kamera. Karena kita selama ini kita juga telah melihat berbagai bukti nyata pemimpin yang lahir dari kamera dan lahir dari sebuah pencitraan. Dan bangsa ini tidak akan maju karena kebencian, fitnah, atau saling menjatuhkan. Bangsa ini akan maju jika dipimpin orang-orang yang berani menjaga amanah dan bekerja untuk rakyat. Mari menilai dengan hati yang bersih, karena masa depan Indonesia terlalu berharga
untuk dipertaruhkan pada kebohongan. Mungkin kita berbeda pilihan, mungkin kita berbeda pandangan, namun satu hal yang tidak boleh hilang adalah kejujuran dalam menilai. Ketika rekam jejak berbicara lebih keras daripada tuduhan, biarlah nurani yang menentukan arah langkah kita untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, dan lebih bermartabat. Oke warga, itu saja. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.